Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedaya, saya sangat mengajak Anda untuk melihat video tersebut. Ya, video ini adalah ketika Cak Nun pengajian Ma'iyah di Desa Pleret, Kecamatan Bantul. Oke, monggo mari kita simak. Puasa, kita berpuasa untuk menghormati orang lain, bukan untuk dihormati orang lain. Bulan puasa kok, hormatilah orang yang berpuasa. Dia kok ini pekok kowe. Bodoh, sak bodoh-bodoh. Gunane wong puasa iki ben kowe sinau hormati wong. Orang yang harus dihormati wong. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati orang lain. Betul. Kuwi sekolahnya wong Islam ora maju-maju, ulama-ulama do ngemis. Ngemis nang bupati, ngemis nang gubernur. Ya ora? Selama kamu jadi pengemis, ora kira kowe dadi apa-apa. Nek arep ngemis nang Gusti Allah, ngemis nang manungsa. Hi. Ayo maju le. Ora nek wis uru kuwi. Jangan gunakan tenaga hidupmu untuk menunggu dihormati orang, karena hidupmu habis untuk menghormati orang. Mulai rasa ngekei dikai, kowe sibuk ngekei. Mulai rasa ngekei duit, ngekei perhatian, rasa ngekei perhatian, ngekei tresno. Ngono, ora duwe tresno ya wis. Ngekei hendro. Aku wong pesantren Mas, dan gunane dadi santri iki apa mandiri. Nah perlu kowe sing mangan aku rasa mangan. Apa ora kuwi? Aku duwe sego sak bungkus. Ana wong ngelih, pakake wong ngelih iki meskipun aku ya ngelih. Kuwi gunane dadi santri. Maka nek kowe gelem ngono Gusti Allah sayang karo kowe ora mungkin sengsara. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Tahu aku mencalonkan diri dari apa-apa. Rapaten ora dadi apa-apa. Wong sing kepengin dadi bupati mergo dhek cilik atine. Wong sing kepengin dadi presiden mergo dhek rendah derajate. Wong nek dhuwur dibanding menungsa ora pengen dadi apa-apa, mergo menungsa kuwi luwih dhuwur dibanding apa wae. Yang saya Oke. Oke ya, itu tadi video singkat Cak Nun ketika Ma'iyah di Pleret ya. Nanti kalau mendengar kata Pleret jangan negatif thinking saya ya. Ini Pleret. Nah, yang undang itu yang ini loh, yang berbaju putih itu namanya Pak Indro. Dan itu terkenal juga panggilannya itu Hendro Pleret itu. Gak tahu kenapa kalau orang dari Pleret itu kok panggilannya kok mesti ono Plerete. Ini Hendro Pleret ya, bukan Pleret yang itu, bukan. Tapi ini jadi ini kenapa Cak Nun bernada tinggi seperti itu. Jadi ceritanya itu ada salah satu jamaah yang bertanya kepada Cak Nun, bertanya sekaligus dengan nada sambat gitu. Tanyanya tuh gini, kenapa masyarakat itu tidak peduli dengan pesantren, intinya gitu. Tidak peduli itu maksudnya ketika dimintai sumbangan dan sebagainya. Nah itu kalau pertanyaan itu kan terkesan maksud sih santri kok orientasinya kok meminta belas kasihan kepada masyarakat. Nah terus kemudian itulah jawaban Cak Nun. Cak Nun menegaskan bahwa ngemis kok ning menungso, ngemis kuning Gusti Allah. Jawabannya kita dengan ada keras, tapi kan itu penguatan ya seorang itu kepada keyakinan kepada Allah itu dikuatkan oleh Cak Nun. Itu kalimat seperti itu kalau terngiang-ngiang di hati orang, maka orang itu akan sangat terbantu untuk meningkatkan kualitas tauhidnya, kepercayaannya kepada Gusti Allah. Karena itu kadang membutuhkan nada yang keras juga, gedor itu shock terapi itu. Tadi apa kalimatnya tadi? Ngemis kok ning menungso, ngemis kuwi ning Gusti Allah. Jadi kata-kata
ngemis nih Gusti Allah itu menjadi sesuatu yang keren gitu loh, di Ma'iyah itu keren. Terus lagi Cak Nun mengatakan dia gak nyalono apa-apa, gak paten, gak dadi apa-apa, gak paten. Ya, nek perlu santri ini, nek perlu dia yang memberi gitu loh. Nek misalnya punya nasi yo, kalau perlu tak tekno sampean masih aku kelaparan gitu. Nah, semangat itulah yang sebenarnya dibangun dalam Ma'iyah itu, dimana kerennya Ma'iyah justru di situ, kuatnya Ma'iyah justru di situ. Nah, misalnya dia menjadi organisasi yang ikut berebut kekuasaan lah, itu malah orang kita gagah gitu loh. Jadi Ma'iyah out of the box ya, saya katakan itu. Dia itu di luar jalur Pak mainstream umumnya orang berpikir gitu. Umumnya orang kalau kumpul-kumpul seperti ini itu kan umumnya, terus kemudian dijadikan partai, dijadikan apa yang orientasinya itu duit untuk mendapatkan posisi tertentu. Tapi enggak, Ma'iyah enggak seperti itu. Justru yang ditawarkan, yang dikumandangkan ya, oleh Cak Nun justru adalah piye carane mental jamaah Ma'iyah itu tidak mengemis gitu loh, bukan mental pengemis. Ya, dengan gagah Cak Nun mengatakan aku wong pesantren gitu loh. Dan gunanya dadi santri itu supaya apa? Supaya mandiri. Jiwanya mandiri, tidak mengeluh, tidak ngemis-ngemis itu. Karena sibuk melayani, sibuk untuk mengasihi orang lain, tidak sibuk untuk mencari perhatian atau mencari rasa kasihan dari orang lain. Nah, itu loh yang pengen dikuatkan di Ma'iyah itu. Dan itu terus menerus dilatih, terus menerus dilatih, sehingga ketika orang itu kemudian memamerkan dirinya soal-soal yang sifatnya itu keduniawian atau politik praktis, kemenangan-kemenangan semu, ya itu tidak laku di Ma'iyah, itu tidak laku hal-hal seperti itu. Maka Ma'iyah saya katakan potensi abadinya, potensi keabadiannya itu tinggi. Karena apa? Dia selalu menggandengkan menyandarkan dirinya pada sesuatu yang abadi, sehingga tidak goyah ya. Artinya Ma'iyah ora goyah ya, itu kalau arahnya ke sana. Kenapa nggak goyah ya? Dia bersandar pada zat yang maha abadi kok, dan itu benar-benar diterapkan, dincepno ning atine jamaah supaya tidak terpengaruh oleh kebesaran duniawi. Itu loh kenapa Ma'iyah itu tidak goyah. Makanya kalau ada komen-komen di YouTube Ma'iyah ora goyah, itu kesadaran ini yang perlu kita terus-menerus online dalam diri kita sama jamaah Ma'iyah. Artinya kita berma'iyah bukan karena kewajiban organisasi, bukan karena keharusan yang sifatnya terjadwal seperti orang sekolah, seperti orang kuliah, atau seperti orang bekerja yang dipaksa untuk menghabiskan dana terus membuat program-program apa. Tidak seperti itu. Tetapi Ma'iyah bisa jalan gitu loh, jalan tanpa itu semua, dengan energi, dengan ketulusan, dan ingat Gusti Allah, ingat Kanjeng Nabi, Gus jos itu ya. Makanya nggak kena diapa-apa, gak iso ngantem Ma'iyah, gak iso, karena arahnya itu kepada keabadian. Wis koyo ngene ya, mau dihancurkan bagaimana, mau melalui jalan apa menghancurkan, gak bisa. Itu di Balai Desa Pleret ya, di Balai Desa Pleret itu video beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih di Jogja. Tapi pas itu ya nggak ikut juga itu, entah pas kenapa itu ya nggak ikut ya, roda masuk angin gitu ya pas itu. Ya itu satu sisi kenapa Ma'iyah itu bisa awet ya. Dilatih untuk menjadi orang yang gagah di hadapan dunia, itu gagah, tidak menjadi pengemis ya. Ini sekali lagi, tidak menjadi pengemis, tidak bermental pengemis kepada dunia.
Ya kenapa itu bisa membekas di hati jamaah Ma'iyah? Karena Cak Nun sendiri memberikan contoh. Beliau tidak jauh dari masyarakat, beliau dekat dengan masyarakat, bisa menemani banyak orang sampai di pagi hari, sampai larut malam. Banyak yang merasakan manfaatnya di situ. Bahkan setelah ada YouTube ini semakin meluas ya, pengaruhnya Ma'iyah ini semakin meluas. Dulu waktu tahun 2012 2013 itu di Bojonegoro itu belum banyak yang kenal Cak Nun kayaknya. Kalau tahu sih sudah, tapi belum semasif seperti sekarang ini setelah ada YouTube ini. Makanya ketika saya pulang ke Bojonegoro dulu itu dari Jogja itu rasanya pengaruh Cak Nun itu baru awal-awalnya sih kira. Artinya pengaruh Ma'iyah itu ya, forum Ma'iyah yang seperti ini itu baru mulai dikenal banyak orang. Kalau Cak Nun ya banyak orang yang tahu lah ya. Tapi suasana Ma'iyah seperti ini justru mulai menyebar itu pas waktu-waktu itu. Ya sekitar inilah 9 tahun terakhir inilah. Itu makin ger gitu misalnya. Dan kesannya rata-rata itu Cak Nun sangar tuh. Orang ini panggung itu sangar. Nah saya kira jangan hanya berhenti pada kesan ini ya, kesan sangarnya itu, tapi mari kita gali, kita eksplorasi, kita nyatakan apa hikmahnya Ma'iyah untuk kehidupan kita, apa manfaatnya Ma'iyah untuk kehidupan kita. Sebagaimana yang dinasihatkan Cak Nun di Ma'iyah beberapa hari ini, di Ma'iyah di akhir-akhir ini. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana manfaat Ma'iyah untuk kita, untuk orang-orang sekeliling kita, untuk teman-teman kita. Ketika sesama jamaah Ma'iyah itu bertemu, itu apakah ada kohesivitas tersendiri dibanding dengan yang tidak Ma'iyahan kan gitu. Nah ini kan tidak perlu diorganisasi, tetapi bisa menjadi energi yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi sifatnya dia apa ya, tidak terkotak-kotak oleh identitas tertentu, tapi dia bisa menyalurkan energi kemanapun. Nah, itulah ini video ini satu contoh kenapa Cak Nun itu disegani di kalangan para pejabat tetapi dicintai di kalangan rakyat. Ya, disegani pejabat, dicintai rakyat, itulah Cak Nun. Ini dengan kalimat yang Anda saksikan sendiri itu tadi. Oke, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.